sebelum kita mulai, mari kita hadirkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, pengarang matan dan pengarang syarah. Kemudian juga kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita, ala hadiniha wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-arifuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Al-arifuna idza basatu akhwafu minhum iza. Al-arifuna iza busitu akhwafu minhum iza qubidu. Baramu orang arif ba'ala baramulo apabila basat mereka itu boleh juga bina bagi fa'il basat mereka itu, atau dibasatkan orang mereka itu boleh juga. Apabila basat mereka itu ba'alah baramulo labih takwi. Baramu orang arif mereka itu ba'a baramulo apabila basat mereka itu ba'alah apabila labih takwi daripada mereka itu. Artinya lebih banyak nisbah takwi dari diri mereka itu apabila kabat mereka itu. Di belakang kita lah bahas kabat dan basat. Kalau basat itu perasaan riang gembira. Kalau kabat itu perasaan ibarat bunga kuncup ya. Kalau basat ibarat bunga mekar. Tuh, kalau berceramah makan bajak tuh basat tuh. Kalau non kabat tuh ndak kambang manameh. Manameh. Iya. Kalau non basat itu sakete modal tapi kambang, sangene isinya tapi kambang. Ci ayat jadi baca setengah jam semua surah enak. Tapi kalau basat tuh tiri-tiri aja ayat Quran hadis yang keluar. banyak apa terlalu padik mana tuh basat kabat. Kalau Quran celai, ku hadis celai. Jadi kalau dalam tasawuf dan basat itu perasaan riang gembira. Kalau kabat tuh perasaan awak tuh atau ibarat orang kini macam bad mood. Tapi orang arif lebih takwinya ketika mendapat basat. Semuanya tuh kalau berceramah nangka 7 dewak kan basat tuh. Makan bajak nak. Tapi akibatnya apa? Akibatnya bisa awak jadi sombong. Kalau makan bajak tuh kan sudah ceramah tuh kan kapal lo gak nanya sana itu. Deteh saya. Tapi kalau kabat sudah ceramah tuh mana kuenya itu. Tangkik kepala tu dah. Mana kuih. Saya lihat orang dah. Jadi kalau nafsu ketujuh basat daripada kabat.
Tapi kalau hakikat lebih rancak kabat pada basat. Makanya orang Arif itu lebih khawatirnya, lebih takutnya kalau nyedapek basat dibandingkan dengan kabat. Apa alasannya? Dan barang demikian ba'ala baramlo karena menyesuai, karena sesuailah basat itu bagi hawa nafsu mereka itu. Di basat itu sesuai, cocok dengan hawa nafsu. Maka takut mereka itu ketika itu daripada jatuh pada yang menyaru yang hawa nafsu kepadanya daripada tahadus menceritakan dengan ahwal dan kiramat kemuliaan dan lainnya tiap-tiap. Dia kalau dapat kelebihan tu kan awak cenderung mencari tuan ke uang. Enggak. Ya. Contohnya gini kan nampak tu, ada nampak dah di Facebook, enggak? Ada gambar mimpi basobok je Nabi, enggak? Ifron ya. Hanya dia pun diangkat di Nabi je, dia pun di Nabi kau ikut cerita padahal kadang itu kadang tak sesuai je syariat. Ya. Itu contoh mengabarkan dengan ahwal dan kemuliaan-kemuliaan. Suka mauta bersama kan mauta diotan ke orang dak. Atau kini ke ada orang minta ubik ke awak barakai diotan lah ke orang tu. Itu contoh. Tahu kan kawak bambu minta air putih aja rambuhnya barakai lo cegak lo. Itu contoh. Kan kira mic tu. Jadi itu bahaya dari basat. Cenderung menceritakan ke orang lain. Kalau lah menceritakan apa yang pada pihak orang lain itu, maka di sini kadang-kadang tergelincir. Atau gelincirnya tibalah awak di sifat ujub, bangga diri, terasa awak nan hebat. Dah lupa Allah, ndak Allah nan hebat, awak nan hebat terasa. Dan terkadang-kadang adalah pada demikian anado memburu dan jauh. Artinya waktu menjauh atar itu kan arti memburu, diburu artinya dijauhkan. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat basat tu maka takut orang arif itu tambah jauh dari Allah nak tambah dekat. Dan terkadang-kadang dan iyo pulo kadang-kadang terbit daripadanya seseorang itu pada demikian waktu anan terbit kalam yang tidak patut iyo kalam dengan hadrat Rabbi Jalla Jalaluh. Dek karena nama itu dek riang kato talompe atau juga awak anda. Dek riang kato talompe. Dek basat tadi itu perasaan awak tadi basat kadang talompe kato-kato yang tidak patut keluar. Dan ketika itu takilah patih mereka itu pada demikian melazimi adab dan berkekalan ingkibat dan berkekalan kembali kepada kabat mulia dan pacah dan ingkisar. Jadi kalau kita ambil secara apa aja lah ini tidak secara biasa aja lah dulu surah. Kalau banyak mau mengecek ke orang, tu kadang-kadang banyak keluar kata-kata tu nan, kadang-kadang tak patut disabui tak sabui. Kalau banyak mengecek, tu kan banyak mengecek tu kan dek apa tu dek basat tu nak dari yang gembira di hati tu. Tadi ada orang kan mau ta panjang je, habis ta je. Ta panjang je. Jadi kan,
Jadi dia karena mota panjang tuh ya kadang-kadang nanda pati tasabui kesudahan itu. Ada ya. Jadi ndak paralu, kalau ndak paralu ndak ngecek. Kalau mengecek sekedar lah. Kok kadang awak ada kapal tanda di penyeberangan contoh gini ya, penyeberangan di Merak Bakau ini ada orang mulai naik dari kapal sampai lah mendarat mota panjang ya ada babi banget. Jadi kalau lah mota panjang tuh ya awak tuh tidak disebut di guru-guru awak kalau banyak kecek banyak sase. Ndak patui kadang disabui tasabui. Bola di sini lah ya. Terlampau asik ya. Ndak patui keluar tak keluar ke sudah. Rasio keluar kadang membanggakan diri, memangga lah kan. Itulah akibatnya. Jadi ingkibat kau kena sesuai kau, kalau ingkibat kau kan nyano ya kau. Punya ndak apa malai mengicik malai otak kucuy kan dan pacah hawa nafsu tadi pacah. Ini ndak ada semangat untuk mencari cerituan apa tuh kelebihan diri segala macam apa macam orang sakit, orang sedang sakitnya kan ndak ada semangat cari cerita apa nanti pikirnya penyakit cieknya kan. Bawa kecegak je. Sebab apa? Sebab hawa nafsu tadi pecah. Mota kawannya masalah duniawinya dah cuah gitu loh. Dia lo gang tu je kan. Semangat gitu. Sebab apa? Ingkisar. Ini kisah kau pecahan pecah. Hawa nafsu tadi pecah. Dan barang demikian ba'ala barang lo amrun asirun, pekerjaan yang sukar padu ini laku. Jadi itu sukar tuh dalam keadaan basat tuh menjaga adab itu sukar. Jadi dalam keadaan awak basat yang gembira tadi, di situ awak tetap menjaga adab, itu adalah pekerjaan yang suatu yang sukar. Ya. Sabo acok tadi itu tuh. Dek riang kato talompe. Dek riang kato talompe. Dek ongah mului tadogong. Dan karena ini kataku. Dan karena ini berkata ya pengarang, dan tidaklah tetap ate undang-undang adab pada basat kecuali sedikit. Dan iya karena dek sukar itulah maka ndak baradoh yang bisa menjaga adab ketika berada dalam basat. Berkata ya pengarang pada Lataiful Minan, itu salah satu judul karya dari Syekh Ibnu Athaillah juga, Lataiful Minan. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut, baram lo basat ba'ala baram lo tampik tagulici tapak laki-laki. Basat tadi itu sering orang tergelincir ketika itu. Soalnya kau dengan Minang kalau dicari-cari orang tua dulu ya sangat arif loh, ndak sesuai aja kaji mah. Batu cari lah kalau masuk ketek-ketek masa remaja kan dia nasihat orang tua dulu tuh. Awak terlampau riang gembira galak-galak benar tuh dia nasihat orang tua dulu tuh. Ya terlampau na galak nak. Kau banyak galak ujung-ujung manangi ya kayak waktu itu nak. Jadi cocok kaji hikam tuh. Ya jadi kalau dikanak-kanak sangat arif orang tua dulu tuh. Basat tadi itu terlampau riang gembira, sering orang tergelincir. Atau contoh yang lain lah, awak kadang-kadang membuat lawak, kadang-kadang tidak disangkut tadogong lawak tadi itu, tergelincir. Tidak boleh ya.
Pembuat lawak kadang-kadang tiba di main orang, meremehkan orang. Itu nak boleh. Di contoh berceramah kata kue. Buat bumbu cewek kan, buat lawak. Atau tim setegelincir lo tuh. Buat lawak tadi itu tanpa disadari kadang-kadang lawak tadi itu ada unsur merendahkan orang lain. Itulah karena ya. Terlampau membuat lawak tadi itu tak dongong lah keluar dari batas dari adab. Maka hionyo nan basat tadi itu bahayanya mewajibkan bagi menambah takwik mereka itu dan banyak berselindung mereka itu. Jadi kalau ada pek basat harusnya awak rasa takut tadi bertambah dan kemudian banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah, jangan sampai awak tergelincir. Kemudian sebaliknya dan barang lokabat wal kabdu aqrabu ila wujudis salamah, dan barang lokabat ba'ala barang lebih hampir kepada wujud salamai. Apa sebab? Li'annahu watanul abdi, karena bahwa sungguhnya nang kabat itu bahas sungguhnya tanah air hambo. Itu nasabanae makam awak kabat tadi itu. Idh huwa fi asri qabdatillah. Karena bahwa sungguhnya hambo ba'ala sungguh, karena bahwasanya kabat itu ba'ala sungguhnya tanah air hambo. Karena hiunya kabat itu balanya pada atau apa tongku aji mana itu asar tuh, rasio tawanan ya, asar tawanan ya. Karena hionya dan hionya hambo ba'alanya pada tawanan genggaman Allah dan ihatah al-haq, dan meliputi al-haq akan sempurna meliputi dengan yo hambo. Di sabana-bana di sinalah makamnya hambo tadi itu, di kabat tadi itu. Itu yang cocok bagi hambo. Di kabat itu artinya kan genggaman ya, genggaman ya. Kita berada dalam genggaman Allah, artinya dalam kekuasaan Allah. Dan daripada barang manokoh ado bagi hambo basat. Dan daripada barang manokoh ado bagi hambo basat. Jadi kalau lah sabananya kabat itu adalah tanah air hambo, arti itu yang sabana makam awak, makam hambo, maka dimaju oleh basat tu diawa, artinya tidak cocok basat tu diawa tu. Daripada barang manokoh ada bagi hambo basat. Dan barang lo ini ba'ala barang lo atu titik tiga tu saknuhu tu. Dan barang lo ini ba'ala barang lo saan yo hambo, ikulah yang artinya saan urusan hambo. Dan barang lo basat ba'ala barang lo keluar daripada hukum waktunya hambo. Di nam basat tadi itu artinya keluar dari hukum waktu awak. Dan barang lo kabat ba'ala bahnya kabat ba'ala barang lo alaik, yang sesuai yang patut dengan ini kampuang. Jadi kalau dihubungkan dengan dunia, kabat itu sesuai dengan negeri dunia, kehidupan dunia. Apa sebab? Karena hionya nan dunia ba'alanya watan taklif, tanah air taklif, kewajiban tanggung jawab.
Dan ibham al-khatimah atau diwahami kesudahan. Di kita di dunia ko patutnya ndak basak doh, tapi kabat bangku kita kabat yang pertama adalah kita di dunia ko adalah tampe negeri untuk berjuang, bukan untuk bersenang-senang. Di dunia ko adalah negeri untuk bersungguh-sungguh untuk beribadah, menunaikan kewajiban. Dan kemudian kita ndak pati basa kenapa? Karena kita ndak tahu akhir hidup awak, khatimah kehidupan awak. Maka kita selalu risau, selalu khawatir. Lai kalau kita dapat husnul khatimah. Kemudian dan adam ilmu dengan yang as-sabiqah, dengan yang terdahulu. Dan tuntutan dengan hak Allah Ta'ala. Adam ilmu dengan yang terdahulu dan tuntutan dengan hak Allah Ta'ala. Artinya kita tidak tahu nama yang lebih utama, nama yang lebih didahulukan. Nah, artinya kita apa namanya tuh, dengan kita merasa rendah diri, rendah hati, kita tidak tahu nama sepatutnya yang lebih diutamakan dalam berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Dan adam ilmu dengan yang terdahulu dan tuntutan dengan hak-hak Allah Ta'ala sampai yukatu. Di kesimpulannya adalah bahwa kalau kita meneladani orang arif, kita seharusnya takwi kalau dapet basat. Artinya kalau kita ambil secara umum surah itu enggak, ketika kita dapet nikmat itu kita harus takwi. Sebab apa? Banyak manusia yang tergelincir ketika diberi nikmat. Ketika dapat nikmat itu kan elok tuh, ketujuh nafsu tuh enggak, sehat awak, alai usaha lancar, usaha berkembang maju, dan muka suik sampai, dan diama pacah, cita-cita tercapai sadoi, jauh dari bala bencana, bala jauh nikmat ampi ya. Itu elok. Tapi di balik itu kadang-kadang manusia malah tergelincir karena nikmat tadi, nyelupo dari Allah, menjauh dari Allah. Itu makanya ketika kita dapat nikmat, baik itu nikmat harta, nikmat popularitas, enak. Tapi awak kini viral contohnya, itu ujian tuh. Kalau viral atau lah awak lah hidung lah dianjak lo ke kaniang kan. Style itu lah berubah lah, style lah berubah. Namuah dari sepukan lah ya, walah level lah tinggi ya. Itu ujian. Jadi itu apa lah? Nikmat harta, nikmat popularitas, nikmat jabatan. Dulu rakyat biasa, kini lah anggota dewan, contohnya enggak. Itu. Ngibat tambah. Itu artinya itu kita rawan tergelincir. Jadi karena itu ketika roda sedang di atas itu basat, maka sepatutnya kita lebih takwi, lebih berhati-hati. Sebab nak jatuh tu kan di atas, enggak. Ke bawah tu kan jatuh, enggak. Jadi kalau gang di bawah kan jatuh, kejatuhan atau golek dah sakit nar. Tapi kalau orang tiba di puncak kambi kok jatuh, bahaya di bawah tu. Patah semua dah. Jadi itu makasih kan jalan nampaknya ndak. Surah kaji ndak. Ketika kita sama ke orang arif itu takwinya, ketika dia artinya apa, kita takwi. Jadi takwi awak dapat nikmat itu. Takwi apa? Takwi kufur nikmat. Takwi kita jadi orang populer. Takwi apa? Ya banyak itu akibat begitu. Apa lebih aman itu ya ndak jadi orang biasa ya kan.
Dia populer tuh pai kama-kama wa pakai C Ustaz Abdul Somad kan. Ah? Iya makasih. Nah biasa-biasa aja ya. Nah, kalau lah tinggi itu awak itu orang ndak seluruhnya senang jawab tuh. Ada sebanyak nasa sebanyak nan banci. Dicari-cari. Tuh lebih bayu tuh ya. Itu namanya itu bodong tuh. Itu bodong tuh. Bodoh sombong tuh. Jahil murakab tuh nah, Allah ndak tahu. Tapi merasa tahu loh, tuh sok tahu namanya. Ada profesor apa di Malaysia, Allah meninggalnya. Profesor itu apa tuh terkenal tuh, apa namanya, ke bapak sosiologi Malaysia. Syed Hussein Alatas. Kini kan anak beliau juga profesor Syed Farid Alatas, anaknya Farid Alatas. Jadi beliau Syed Ali Alatas kan membuat istilah namanya jadong. Apa tuh jadong? Jahat, bodoh, sombong. Jadinya bodoh, sombong, jahe lo lah ya. Itu kerja toko tadi itu. Jadinya ndak tahu tapi merasa tahu, ikon dan sombong tadi itu. Orang yang jahil murakab tadi. Allah ndak tahu tapi merasa tahu. Itu yang sampai dengan sok tahu. Nyongeh. Jahe lo tuh. Itu sampai dengan jadong tadi itu. Jahat, bodoh, sombong. Jadi dengan demikian kita ndak berkeinginan ya untuk basat. Tak dapat dewak. Tapi kalau kita dapat basat, maka di situ kita mesti lebih tinggi rasa khawatir awak, lebih takut. Maka banyak-banyak kita berlindung kepada Allah. Banyak-banyak kita apa tadi kata pengarang, menjaga adab, banyak takut, banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibu laku usaha maju berkembang ya. Nah, di sini tuh kita harusnya itu namanya roda sedang diatih, kita mesti hati-hati, itu ujian. Lah. Nah. Kok disambung panjang itu. Awak deh banyak apa lah, giliran lah apa ya.